Inti dari perawatan daripada kelapa sawit yang sudah kita tanam di lapangan, yaitunya kita harus menjaga kecukupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kampus Tani Tradisional. Hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya untuk para petani-petani pemula ataupun yang baru melakukan proses pembuatan perkebunan kelapa sawit. Bagaimana proses perawatan kelapa sawit yang baru saja kita tanam ke lapangan. Teman-teman semuanya, bagi kita seorang petani pemula tentunya untuk merawat kelapa sawit pada saat pertama kali tentunya akan menjadi canggung bagi kita. Yang pertama, kita tidak memiliki cukup ilmu untuk penanaman kelapa sawit, karena kelapa sawit ini pada umumnya merupakan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang tentunya memiliki cukup modal untuk pengolahan kelapa sawit, sehingga kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan cenderung akan cukup bagus dibandingkan dengan kelapa sawit yang dikelola oleh para petani kelapa sawit. Terutama bagi kita seorang petani yang baru saja belajar berkebun kelapa sawit. Hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman semuanya bagaimana tips untuk mengelola atau merawat kelapa sawit yang baru saja kita tanam di perkebunan kita. Sebelum kita melakukan penanaman kelapa sawit, tentunya kita harus memilih bibit yang betul-betul bibit unggul ataupun bibit yang memiliki sertifikat. Bibit yang memiliki sertifikat ini bisa kita dapatkan daripada pembibitan yang memang sudah memiliki nama, dan kita sudah melihat bagaimana praktek di lapangan, bagaimana teman-teman kita dari petani-petani lainnya yang sudah melakukan penanaman terhadap bibit kelapa sawit tersebut. Ada dua hal yang menjadi penting sebelum kita melakukan penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit ini memiliki dua macam. Yang pertama, kelapa sawit yang buahnya besar namun beratnya tidak sesuai dengan buah yang besar tersebut. Yaitunya buah seperti ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit, karena buah yang besar namun tidak cukup berat ini biasanya memiliki rendemen minyak ataupun kadar minyak yang cukup tinggi, sehingga buahnya tidak berat namun memiliki kadar minyak yang cukup tinggi. Biasanya bibit-bibit seperti ini digunakan oleh perusahaan, karena perusahaan memang tujuannya dalam pengelolaan kelapa sawit yaitunya untuk mendapatkan kadar minyak yang cukup tinggi. Namun kita seorang petani kelapa sawit yang notabene-nya masih 1 hektar 2 hektar, tentunya kita tidak menginginkan kadar minyak yang tinggi. Inti dari perkebunan kelapa sawit tradisional ataupun daripada petani-petani lokal yang di masyarakat kita, tentunya kita hanya menginginkan bagaimana kelapa sawit yang kita hasilkan ini buahnya tidak cukup besar tetapi sangat berat sekali, teman-teman. Biasanya buah-buah seperti ini yaitunya buah disebut juga dengan buah batu. Jadi sebelum kita menanam pohon kelapa sawit ke lapangan, kita harus memastikan bahwa bibit yang akan kita tanam ini merupakan bibit yang disebut juga dengan bibit buah batu. Buah batu ini, teman-teman, apabila buahnya besar itu berat perjanjangnya itu cukup tinggi, sehingga kita selaku petani sawit tradisional sebaiknya menanam kelapa sawit yang seperti ini. Bagaimana untuk mendapatkan buah batu ini? Buah batu ini tentu bisa kita dapatkan dengan cara bertanya kepada teman-teman semuanya ataupun yang sudah melakukan penanaman di lapangan, supaya nantinya kita tidak kecewa, teman-teman. Setelah melakukan penanaman, setelah pemanenan buah yang kita tanam nantinya menghasilkan buah yang cukup besar namun tidak berat, nanti teman-teman akan kecewa. Jadi itu intinya. Yang pertama itu bagi petani perkebunan kelapa sawit,
sebaiknya kita harus memastikan bibit yang kita tanam itu merupakan bibit daripada pohon kelapa sawit yang disebut dengan kelapa sawit yang buahnya buah batu. Setelah kita mendapatkan bibit tersebut, kita harus memastikan bahwa di dalam lubang tanam kita harus memiliki dua pupuk utama, yaitu pupuk dasar, kemudian yang kedua yaitu pupuk organik. Pupuk dasar ini bisa kita menggunakan pupuk RP ataupun pupuk rock fosfat. Kemudian untuk pupuk organik kita bisa mengambil daripada pupuk-pupuk kandang yang bisa didapatkan di daerah-daerah perkebunan kita, yang mungkin harganya cukup sebagian ada yang cukup mahal, ada yang cukup murah. Namun apabila kita bisa mengambilnya sendiri atau kita memiliki kandang ternak sendiri, maka sebaiknya kita mengambil daripada pupuk kandang tersebut, sehingga ini cukup menghemat biaya untuk perkebunan kita. Setelah dilakukan penanaman, ketika sudah di lapangan kita sudah memiliki pupuk dasar, yaitu pupuk dasar kemudian pupuk kandang. Bagaimana proses penanamannya, teman-teman bisa melihat di video bagaimana proses menanam kelapa sawit di channel Kampus Tani Tradisional. Setelah dilakukan penanaman selang waktu 2 minggu ataupun 3 minggu, kita harus memperhatikan bagaimana keadaan cuaca daripada perkebunan ataupun daripada daerah kita. Apabila cuaca di daerah kita berada pada musim kemarau ataupun tidak berada pada musim hujan, maka sebaiknya kita menyemprotkan air untuk masing-masing bibit yang sudah kita tanam di perkebunan kelapa sawit. Namun saya sarankan untuk penanaman kelapa sawit kita harus memastikan sebaiknya pada bulan penanaman tersebut memiliki curah hujan yang cukup, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi untuk melakukan penyiraman untuk bibit kelapa sawit yang baru saja kita tanam di lapangan. Kemudian selang waktu beberapa 1 bulan ataupun 1,5 bulan, kita harus memastikan apakah kelapa sawit kita sudah tumbuh dengan baik. Artinya tidak ada penguningan, tidak ada stres yang terjadi pada kelapa sawit yang baru saja kita tanam. Selanjutnya harus kita memberikan pupuk lagi. Pupuk yang untuk umur 1,5 bulan kita berikan pupuk urea. Untuk dosis dan lain sebagainya teman-teman bisa lihat di urutan pemupukan, video urutan pemupukan kelapa sawit yang telah saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman semuanya, perlu diketahui inti daripada perawatan kelapa sawit yang baru saja kita tanam ke lapangan adalah bagaimana kita harus tetap menjaga piringan daripada kelapa sawit. Piringan kelapa sawit yang baru saja kita tanam ini sebaiknya kita bersihkan dengan rotasi, misalnya 1 kali dalam 2 bulan ataupun 1 kali dalam 3 bulan, sehingga nutrisi ataupun pupuk-pupuk yang kita berikan untuk kelapa sawit tersebut tidak terserap oleh tanaman-tanaman liar lainnya ataupun gulma-gulma yang ada di sekitar pohon kelapa sawit, sehingga nutrisi yang terserap menjadi maksimal, dan ini tentunya akan menyebabkan tanaman kita semakin subur. Inti dari perawatan daripada kelapa sawit yang sudah kita tanam di lapangan, yaitu kita harus menjaga kecukupan air. Kemudian kecukupan air ini misalnya merupakan kelembapan tanah. Jadi kelembapan daripada kelapa sawit ataupun perkebunan kita harus terjaga, sehingga kecukupan air untuk tanaman juga terjaga. Kemudian bagaimana penyinaran matahari maksimal. Penyinaran matahari yang maksimal ini akan menyebabkan proses fotosintesis ataupun pertumbuhan daripada tanaman kelapa sawit akan menjadi baik. Apabila penyinarannya tidak baik, maka nantinya ini akan menyebabkan terjadinya etiolasi ataupun kekurangan cahaya daripada perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga akan menghambat pertumbuhan dari kelapa sawit yang baru saja kita tanam. Yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga pemupukan. Pemupukannya sesuai dengan pemupukan yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Bagaimana urutan pemupukan untuk umur 0 bulan sampai dengan umur 1 tahun. Bagaimana pemupukan untuk umur 1 tahun sampai dengan umur 2 tahun, dan 2 tahun sampai dengan umur 3 tahun. Itu semua sudah saya bagikan di video urutan pemupukan kelapa sawit. Teman-teman bisa melihat di video-video saya sebelumnya.
Kemudian kita harus memastikan yang keempat itu kita harus memastikan pelepah kelapa sawit ini tetap terjaga. Artinya kita tidak boleh memotong satu pelepah pun untuk kelapa sawit yang baru saja kita tanam di lapangan. Semua pelepah kita biarkan, tidak boleh ada yang terpotong karena di pelepah ini merupakan sebagaimana saya sampaikan, pelepah merupakan dapur tempat memasak daripada tanaman kelapa sawit. Di pelepah terjadi proses fotosintesis. Pelepah nantinya akan menjadi faktor utama bagaimana buah yang kita hasilkan ini besar, bagaimana buah yang dihasilkan nantinya banyak. Jadi teman-teman semuanya harus memastikan 4 hal tersebut untuk perkebunan kelapa sawit yang baru saja kita tanam di lapangan. Baiklah teman-teman semuanya, semoga hal ini menjadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya ataupun bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya yang masih pemula atau ingin melakukan penanaman di perkebunan kelapa sawit. Semoga bermanfaat. Salam dari Kampus Tani Tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.